Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 14 ayat 1-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan misbah-misbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru." Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang datang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia, berkat, pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami masih dapat beribadah di tengah pandemi ini. Kami mau undang Engkau hadir Tuhan di dalam hati kami, di tengah-tengah kami. Engkau yang berdaulat atas ibadah ini, biar ibadah ini jadi dalam nama Yesus. Tidak ada yang dapat menghalangi kami, baik masalah, sakit, penyakit, sebab kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Tuhan kami Yesus Kristus lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong
Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan aku Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau
sangat baik. Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama perhatian kita tujukan kepada firman Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama mendengar, sama-sama melihat, membaca firman Tuhan bersama, merenungkannya, serta kita mau mendapat berkat yang daripada Bapa di surga. Bapak kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya berkat-Mu tersedia buat kami. Kami percaya berkat-Mu ada buat kami, anak-anak-Mu yang boleh hadir pada saat ibadah online hari ini. Bapak kami percaya Engkau turut campur tangan atas setiap pribadi kami masing-masing, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami percaya Tuhan Engkau hadir, ada bersama-sama dengan kami, dan kami pribadi lepas pribadi dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Ambil alih sepenuhnya waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur menyerahkan ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, namun tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Sepenggal lirik firman Tuhan, lagu yang ada. Mari kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Bahwasanya kita rindu mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat 1 sampai 24. Kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus dapat menempatkan dirinya, sanggup menempatkan dirinya untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, nama sebagai salah satu identitas utama masing-masing pribadi orang. Baik buruk nama seseorang, diingat atau tidak nama seseorang, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Pepatah Jawa mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading. Bukan cuma di sini ya namanya gading. Harimau mati meninggalkan belang. Nah, orang mati meninggalkan apa? Nama. Namanya dia baik
atau buruk. Dia orang yang suka beramal atau suka berhutang. Masing-masing pribadi memiliki nilai sendiri-sendiri. Namun demikian, kita tidak bisa untuk menghakimi orang itu atau orang ini. Pribadi lepas pribadi memiliki nilai yang mana kita tidak bisa untuk mengungkapkan itu buat orang lain, apalagi untuk mencederai orang itu dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Rasul Paulus tidak pernah melakukan hal itu, tetapi dia mengenal pribadi lepas pribadi orang-orang yang dia layani. Seperti kita lihat dalam firman Tuhan ayat 1, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu nama di mana Rasul Paulus mengingat dengan baik orang-orang, jemaat-jemaat yang sudah terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Diingat betul kebaikan-kebaikannya, diingat betul seperti apa mereka dalam melayani Tuhan. Sebagaimana kita sebagai orang percaya mati, meninggalkan dunia ini, ya paling-paling ada batu nisannya, tertulis di sana siapa, lahir tahun sekian, meninggal atau bapak tahun sekian. Sisanya nggak ada. Kalau dia orangnya suka menyusahkan orang, paling-paling buat bahan cerita. Orang ini seperti ini, negatif terus yang dikeluarkan. Tetapi ketika orang itu adalah seorang yang benar-benar mengenal pribadi orang, dia berbuat baik, dia melakukan kebaikan, dia sering memberikan sesuatu yang terbaik buat rekan-rekannya, bahkan mungkin sumbangsih pemikiran buat gerejanya, itu mungkin bisa dikenang baik, di keluarganya mendapatkan kabar baik. Beda halnya ketika dia harus meninggalkan sesuatu yang buruk, dia pasti mendapatkan sesuatu yang buruk. Keluarganya pun akan mendapatkan pengenalan yang buruk. Hari ini kita mau belajar mengenal dengan baik itu seperti apa. Pertama, Rasul Paulus, dia mengenal dengan baik pribadi-pribadi orang-orang yang dikenalnya untuk datang kepada Tuhan, bahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus terlebih dahulu pertama dia sudah mengenal Tuhannya dengan baik. Saya bisa mengatakan seperti itu karena apa? Ketika dalam Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 13 ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Satu perjalanan. Bagaimana Paulus harus mengerjakan pekerjaannya. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Karena Paulus dia harus berhadapan dengan Tuhan ketika dia menganiaya jemaat Tuhan. Paulus bisa mengenal Tuhan dengan baik. Ketika Paulus harus berhadapan dengan Tuhan, dia berbenturan dengan Tuhan karena dia pertamanya melawan apa yang dimau Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di sana, dan yang ada di sini, ketika engkau berbenturan dengan Tuhan, engkau akan berhadapan dengan Tuhan, sehingga engkau harus mengenal Dia dengan baik. Wah, Pak Klik ngancam nih. Enggak. Firman Tuhan pagi hari ini
mengajak Bapak Ibu dan saya, saudara dikasih Tuhan dengan saya, untuk apa? Mengenal Tuhan itu dengan baik. Saya nggak pernah menyinggung engkau sudah mengenal Tuhan berapa tahun, berapa puluh tahun, enggak. Tetapi pengenalanmu terhadap Tuhan, sebagaimana Paulus datang kepada Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dia ditegur Tuhan. Dia disapa Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Dibuat matanya buta. Jangan pernah engkau merasa engkau sudah mengenal Tuhan, padahal tindak tandukmu, perilakumu tidak mencerminkan seorang yang mengenal Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut engkau untuk melakukan ini dan itu. Tetapi dalam firman Tuhan jelas, kalau engkau murid Tuhan, engkau akan melakukan apa yang dimau Tuhan. Apa itu? Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 13. Ayat yang ke-19. Tetapi Saulus, juga yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Di situ ada seseorang yang di bawah kendali orang lain. Sepertinya dia mengatakan bahwa Paulus adalah nabi Tuhan, Paulus adalah hamba Tuhan. Padahal di balik itu dia membelokkan kebenaran firman Tuhan, mencari keuntungan. Di sana dikatakan Elimas, tukang sihir. Nah, masing-masing pribadimu mengenal Tuhan sejauh mana? Saya cuma membawa 2 nama ini aja. Paulus 1, mengenal Yesus Tuhan Juru Selamatnya, mengenal pribadi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dia. Dan di sini satunya Elimas. Kalau Eli, imam. Kalau ini Elimas. Jangan dicambungkan kalau bahasa Jawa, Mas Eli, bukan. Ini Elimas, artinya tukang sihir. Nah, tukang sihir ini juga mengenal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya ketika Paulus datang ke sana melayani pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang dimau Tuhan, karena pengenalan Paulus kepada Tuhan sudah tingkatan atas, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Makanya ada orang yang mencoba untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan tersebar. Mengenal Allah dengan baik yang ditunjukkan Paulus ini dapat kita contoh, dapatlah kita untuk praktekkan dalam diri kita kesehariannya, dalam keseharian kita, di rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala aktivitas sehari-hari. Orang akan mengenal engkau sebagai anak Tuhan ketika engkau selalu diperhadapkan dengan pola hidup orang lain, perilaku hidup orang lain. Mereka yang menghalalkan segala cara, ketika engkau diperhadapkan dengan itu, engkau turut serta atau tidak. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang enak-enak dan itu tidak sesuai standar firman Tuhan, engkau ikut atau tidak. Mereka akan menilai engkau di situ.
belang itu ditinggalkan oleh harimau tadi, gading ditinggalkan oleh gajah. Nah, selama kita masih hidup sampai hari ini, apa yang kita tinggalkan buat teman-teman kita? Apa yang kita tinggalkan buat saudara-saudara kita? Apa yang kita tinggalkan buat jemaat Tuhan? Kebaikan? Atau keburukan? Rasul Paulus jelas sudah memilih. Dia melakukan segala kebaikan di hadapan Tuhan. Untuk siapa? Untuk jemaat Tuhan. Untuk orang yang belum kenal Tuhan. Dia dengan berani menegur Elimas. Jangan memutar balikkan kebenaran firman Tuhan. Apakah engkau sanggup melakukan itu? Kalau sanggup, mari perbuat sesuai standar firman Tuhan, agar apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan kelak. Ya? Kelak nanti kita pertanggungjawabkan. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Di sana ayat berikutnya mengatakan bahwa setiap pribadi memiliki kekhususan di hadapan Tuhan. Ketika Paulus dengan tegas mengatakan itu, Paulus bisa menilai Elimas anak iblis. Ya kan? Anak iblis. Bayangkan kalau kita ditegur sama orang langsung pedes kayak gitu, ngamuk nggak? Ya ngamuk kok. Ya iya, ngamuk. Ketika pribadi yang tidak mengenal engkau dengan sungguh tiba-tiba kau mengatakan, "Hei, engkau anak iblis." Kira-kira engkau langsung marah nggak? Marah mesti. Ini orang nggak tahu tiba-tiba langsung ngomong saya anak iblis. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seseorang yang dipilih Tuhan, seseorang yang mengatasnamakan apa yang diperintahkan Tuhan, ketika kita ditegur, terima dulu. Terima dulu. Dicerna dulu. Jangan langsung menyangkal, tidak. Bukan saya, tidak saya. Saya nggak seperti ini, saya nggak seperti itu. Ketika ada firman Tuhan nyampe kepadamu melalui orang lain, melalui hamba Tuhan, melalui siapapun, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar, memberitakan firman Tuhan dimanapun itu, jangan asal langsung bilang bukan saya, oh itu saya, oh itu dia. Tidak boleh. Renungkan firman Tuhan itu, cerna baik-baik, pelan-pelan, dikoreksi. Kalau memang itu engkau, ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni aku. Setelah engkau minta ampun sama Tuhan, dan kira-kira itu perlu disampaikan kepada orang yang menyampaikan kepada kita, sampaikan saja. Itu engkau mengenal pribadimu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepadamu dan saya agar apa? Masing-masing paham bahwa mengenal Tuhan itu memerlukan waktu. Waktu untuk apa? Ya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Engkau mengenal Tuhan dengan baik kalau baca firman Tuhan, rajin, berdoa sering, syafaatmu sering, bersekutu dengan Tuhan sering, bersekutu dengan jemaat Tuhan sering. Itu batasan-batasan waktumu bisa dijadikan tolok ukur seperti itu, tetapi bukan jaminan. Kenapa? Sikap pribadimu itu yang dinilai Tuhan. Wong pendeta aja bisa murtad kok. Haji,
belakangnya STH. Ngeri tuh. Ada. Jadi apapun yang dikerjakan seseorang itu jangan dijadikan role model. Belum tentu sama buatmu. Pengusaha ini dan itu jangan disamakan metodenya. Lain. Demikian juga pengenalan akan Tuhan, pribadi lepas pribadi, itu selalu ada perbedaan tiap-tiap orang. Tuhan memberikan sesuatu karunia kepada engkau, kepada siapapun itu, harus dipertanggungjawabkan. Tuhan tidak pernah gagal akan setiap rancangannya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mulutmu ketika mengucap pujian syukur kepada Tuhan, hatimu senang, wajahmu ceria, orang lain ngeliatin gak senep. Bayangin aja kalau tiap hari wajahmu cemberut, merengut, wong ndeloki wis males. Cuma ngajak ngomong. Ya kan? Jadi seperti itu. Praktekkan firman Tuhan dalam hidupmu. Mengenal Tuhan dengan baik, praktekkan dengan cara baca Alkitab setiap hari. Renungkan itu. Lakukan dengan tertib waktunya. Misalnya 5 menit untuk membaca firman Tuhan. Merenungkan 5 menit. Berdoa 5 menit, 15 menit. Banyak hal yang harus engkau lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi sedikit hal yang engkau lakukan untuk Tuhan. 24 jam sehari, 1 jam belum tentu kau berikan untuk Tuhan. 7 hari seminggu, belum tentu 1 minggu, belum tentu 1 hari kau berikan waktu untuk Tuhan. Ya kan? 7 hari kali 24 jam. Ibadah mentok 2 jam. Ikut online disambi-sambi. Ya ora apa-apa, tapi firman Tuhan ini nyandal apa ora? Kan gitu aja. Hari ini Tuhan mengingatkan engkau dan saya, mengenallah Tuhan Allahmu dengan baik. Sebagaimana Paulus memberikan rumusnya, dia mengenal pribadi orang yang pernah dilayaninya, mengenal dengan baik. Dia tahu siapa saja tadi yang dalam Alkitab ada 30 nama, sekitar 30-an nama yang ada di Roma 16 tadi. Paulus mengenal satu persatu. Dia berikan apresiasi, berikan penghargaan, pujian. Nah, menghargai orang tuh nggak selalu dengan materi, pujian. Weh, terima kasih kamu sudah bisa melakukan ini. Terima kasih kamu sudah ini. Terima kasih kamu sudah berbuat ini. Terima kasih untuk gereja kamu sudah lakukan ini. Ucapan terima kasih. Cuman ucapan terima kasih. Ketika orang itu mendengar, rohnya menyambut, dia akan sukacita. Dan timbullah dia akan berbuat baik, lebih baik lagi. Mari waktu kita berikan untuk Tuhan dengan lebih baik lagi, supaya mengenal Yesus Tuhanmu itu dengan baik. Berdoa juga kadang-kadang. Baca firman Tuhan sing temen, serius. Ya, main WA suwi-suwinan, dolanan game suwi-suwinan, maca Alkitab ngantuk. Tinggalkan kebiasaan lama itu. Mari kita berikan untuk Tuhan yang terbaik. Kita berdoa dengan baik. Kita membaca Alkitab dengan fokus. Kalau nggak pengen terganggu ya
wiane pateni sik mau jual kitab. Bagaimanapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati untuk Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus tadi mengatakan seperti itu. Dalam pemazmur pujian mengatakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih. Mari kita sama-sama bersyukur hari ini. Bapak, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, biar kami bisa mempergunakan waktu kami dengan baik untuk menyenangkan Tuhan dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kami secara lebih baik lagi, sebagaimana Paulus yang sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing di dalam usaha, di dalam pekerjaan, maupun apapun yang kau lakukan. Mari kita meminta berkat Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan berikan pada setiap kita, dan setiap tangan Tuhan yang akan menyertai dan membuatnya berhasil. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk ucapan syukur Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan jika hari ini kami sudah selesai Tuhan, kiranya penyertaan-Mu kami butuhkan di sepanjang kehidupan kami mendatang, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan apapun yang kami lakukan, kami percaya ada tangan Tuhan yang menyertai dan membuat kami berhasil. Lindungi setiap kami Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, jauhkan wabah ini dari setiap kami. Kami percaya Tuhan menutup bungkus kami dengan darah-Nya, menutup bungkus dengan kami dengan kuasa-Nya, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang akan terkena penyakit wabah ini. Dan kiranya Engkau memberikan hikmat pada setiap anak-anak-Mu di dalam mereka terus menghadapi persoalan kehidupan, terutama di bidang ekonomi, sehingga hari lepas hari kami semua boleh tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Kami boleh tetap mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan setiap jalan keluar bagi setiap masalah kami. Kami percaya Engkau memelihara kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta berkat-berkat yang terbaik akan tercurah dalam hidupmu. Perlindungan dan penyertaan Allah Roh Kudus terus bersama engkau mulai hari ini hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin.